Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang udah sering nonton atau yang baru pertama kali nonton, baik yang di Surabaya, di Jakarta, ataupun di Palangkaraya, dan di kota-kota sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, bermain games, dan mendengarkan firman Tuhan, ayo kita games dulu biar lebih semangat. Siap? Yes, oke. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama, and let's worship together. Woo! Tepuk tangan bersama. Bersama-sama. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me. You are my way home. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. Bersama-sama, it's so good to know. No matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. Terawal bersama-sama. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me, you are me home. Bersama-sama, it's so good to know. No matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. It's so good to know. No matter where I go, you will never, never leave me, Lord. It's so good to know. It's so good to know. No matter where I go, to the right, to the right, to the left, turn around, straight ahead. To the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. You are always with me, Lord. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Joy, mari kita bersama angkat tangan. We love you, Jesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Bersama-sama, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
you, Jesus, as the Bible has told us. Nyanyikan bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Angkat tangan bersama. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Coba bersama dengan percaya nyanyikan. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya, ku pegang selamanya. When I am weak, He is my strength. When I am weak, He is my strength. His love surrounds us. His love surrounds me. His hand covers us. Come on, joy bersama-sama. When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hands covers me. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan. Dia selalu ada buat kita semua. Yes, Jesus. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Coba bersama-sama. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loves me so. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih untuk this worship moment. Sekarang kita mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kita semua. Joy yang siap mendengarkan firman. Katakan amin. Woo! Saatnya games. Nah, games kita hari ini adalah Prince Dance. Nah, jadi kita bakal puterin lagu. Nah, kalau lagu itu diputar, teman-teman kita bakal ngedance. Nah, tapi kalau lagunya mati atau berhenti, teman-teman kita juga bakal berhenti ngedance-nya. Tapi kalau yang gerak itu yang kalah. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3, musik. Stop. Oke, masih tenang semua nih. Oke, musik. Stop. Oke, aman ini. Sekali lagi ya. Musik.
Stop. Oke, menang semua ini. Kalian juga bisa coba dance-nya di rumah ya. Dadah. Hello, welcome back to Joy Kids Online Service kita hari ini. Hari ini kita mau belajar sesuatu mengenai seperti Kristus. Mari sama-sama kita katakan seperti Kristus. Christ likeness. Kita mau ucapkan sama-sama super kebenaran kita hari ini. More like Jesus, less like the world. Ceritanya mengenai apa sih? Nah, kenapa kok hari ini Miss bawa ada tanaman nih? Siapa yang pernah lihat tanaman? Atau mungkin ada yang ngelihat mama atau papa yang suka bercocok tanam, suka nanam sesuatu, entah sayur, entah mungkin bunga, tanaman, ada? Ya, mungkin kita pasti pernah lihat ya. Nah, untuk tanaman bisa bertumbuh baik, kita pasti tahu setiap hari harus diapain? Yes, disiram air. Mungkin ada beberapa tanaman yang justru harus kena sinar matahari langsung. Ada yang mungkin juga diteduh, tapi at least harus kena dikit-dikit sinarnya. Juga kita tahu tanah penting banget. Sembarang tanah mungkin bertumbuh tapi nggak bisa mungkin berbuah, nggak bisa berbunga karena butuh tanah yang baik, cukup disiram dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita juga mau cerita tentang pertumbuhan. Hal-hal yang dibutuhin oleh anak-anak kita yaitu waktu Tuhan itu kepingin setiap kita bertumbuh dengan baik. Sama-sama katakan bertumbuh dengan baik. 2, 3, bertumbuh dengan baik. Nah, hari ini nih, selain tanaman ini ilustrasinya nyambung banget dengan cerita kita hari ini. Apa nih kira-kira? Tuhan Yesus di bait suci. Sama-sama katakan Tuhan Yesus di bait suci. Karena apa? Tiap tahun ternyata orang tua Yesus tuh selalu pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, yaitu Easter. Yang mungkin beberapa bulan ke depan kita akan merayakannya juga bareng-bareng. Nah, waktu Yesus berumur 12 tahun, sekali lagi, waktu Yesus umur 12 tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya perayaan Paskah, tapi di tahun ini tuh beda. Karena apa? Sehabis perayaan itu mereka kan pulang nih seperti biasanya. Tapi ternyata Yesus dia masih tinggal di Yerusalem dan ayah ibunya, papa mamanya mereka nggak tahu kalau ternyata Yesus nggak ikut pulang. Ini kayaknya kayak ada movie yang kita mungkin tahu Home Alone ya, kayak gitu banget nih. Bayangin orang tuanya pulang ternyata Yesusnya ketinggalan nih anaknya. Nah, mereka pikir, oh ya pasti ikut dengan rombongan orang banyak itu. Tapi setelah beberapa hari akhirnya mereka baru sadar, kok kayaknya anakku nggak ada ya. Setelah dicari-cari akhirnya mereka setelah mencari dan mereka kembali lagi. Dan mereka akhirnya ketemu nih ternyata Yesusnya itu setelah 3 hari mencari. Yesusnya dia ada di rumah Tuhan. Nah, mereka lagi berdiskusi, mereka lagi berbincang-bincang dan juga ada yang mungkin, oh aku ada pertanyaan. Ada beberapa orang juga mengajukan pertanyaan. Nah, semua orang yang dengar waktu ada beberapa pertanyaan dan Yesus akhirnya dia tuh jawab dengan jawaban yang paling bijaksana. Jawaban yang super cerdas padahal usianya masih 12 tahun. Dan orang tuanya sempat dengar nih waktu salah satu pertanyaan itu Yesus jawab. Mereka kayak heran banget, kok bisa ini anak ya 12 tahun tapi bisa super wise, super cerdas banget dan gimana dia sangat bijaksana menjawab pertanyaan itu. Nah, lalu setelah diskusi itu selesai, akhirnya mamanya si Maria ini tanya nih ke Yesus, "Nak, mengapa kamu lakukan ini kepada kami? Ayahmu dan ibumu itu cemas banget mencari engkau," katanya. Mereka pasti panik dong, mereka bilang, papa mama ini panik banget lihat kamu, Yesus gak ada. Lalu Yesus jawab, "Mengapa ayah dan ibu mencari aku? Apakah ayah dan ibu gak tahu bahwa aku tuh harus berada di rumah Bapakku?" Lalu mereka gak mengerti dengan jawaban Yesus. Kemudian akhirnya Yesus pulang aja bersama dengan mereka, kembali ke Nazaret dan taat kepada orang tua mereka. Nah, akhirnya waktu Yesus, bayangin umur 12 tahun dia Yesus, tapi dia tetap bisa nurut sama orang tuanya. Nah, semua hal itu disimpan sama ibunya dalam hati, walaupun mereka nggak ngerti maksudnya apa sih gitu. Akhirnya ya udah semakin Yesus tuh tambah besar, udah tambah bertumbuh, semakin malah bijaksana dan juga dikasih oleh Allah dan disukai juga oleh manusia yang ada berada di dekat mereka. Nah, firman Tuhan hari ini tuh menceritakan tentang pengalaman Yesus ketika dia umur berapa?
12 tahun. Saat ia pergi ke Yerusalem seperti biasanya merayakan Paskah, tetapi tahun itu dia secara mungkin umur 12 tahun itu adalah umur-umur di mana dia lebih dewasa lagi. Gak aja secara rohani tetapi juga jasmani, dan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa ia bertambah-tambah hikmatnya. Secara jasmani, karakternya, rohani. Nah, sebagai anak-anaknya kita juga mau meneladani seperti Yesus. Dia bertumbuh dengan baik, dia bertumbuh semakin bijaksana. Secara jasmani, karakter, rohani. Nah, kita juga, Tuhan kepingin setiap kita juga bertumbuh serupa dengan Yesus. Sama halnya yang kita harus lakukan yaitu sebagai anak-anaknya. So, more like Jesus and less like the world. Mari sama-sama kita ucapkan ya, 2, 3. More like Jesus, less like the world. Nah, Tuhan Yesus saat ini juga kepingin kita itu bertumbuh. Setiap kita pasti tetap bertumbuh. Apalagi nih umur-umur Joy Kids kita ini range mungkin umur-umur yang sangat muda dan terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan Tuhan Yesus juga kepingin bahwa kita tuh bertumbuh juga semakin bijaksana secara jasmani, rohani, dan juga fisik kita. Nah, kembali lagi nih. Kita mau bertumbuh seperti apa? Kita mau bertumbuh yaitu more like Jesus, less like the world. Nah, kembali ke cerita tanaman tadi, 3 hal yang dibutuhin yaitu apa? Pertama, tanah tentunya yang baik. Nah, tanah ini mengilustrasikan tentang seperti Kristus. Ini berbicara mengenai fondasi, sama-sama katakan fondasi atau foundation. Di mana tanaman ini dia bisa tumbuh kalau ada tanahnya. Tanahnya juga nggak sembarangan, tanahnya harus tanah yang baik untuk bisa bertumbuh, jadi lebih baik lagi nih tanaman. Nah, dalam firman Tuhan hari ini juga kita mengetahui bahwa Yesus itu senang berada di rumah Tuhan katanya, di umur 12 tahun loh. Bahkan ia juga mengatakan ia harus berada di dalam rumahnya. Yesus mengerti bahwa fondasi utama adalah dalam Kristus sendiri. Sama-sama katakan, fondasi utama adalah hidup di dalam Kristus sendiri. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ke-7 mengatakan, saya menanam dan Apolos menyiram, tetapi Allah sendirilah yang membuat tanamannya itu tumbuh. Untuk ia bisa tumbuh dengan baik, ya hanya Tuhan yang bisa memberikannya. Yang setuju katakan yes. Apapun yang kita lakukan yang terbaik, tapi cuma Tuhan yang berhak dan dia satu-satunya orang yang berkuasa untuk menumbuhkan tanaman ini jadi lebih baik lagi. Nah, yang kedua yaitu apa? Bukan cuma tanah tapi perlu sinar matahari. Sama-sama katakan sinar matahari. Kenapa kok harus sinar matahari? Sinar matahari ini mengilustrasikan seperti firman Tuhan. Itu sumber energi bagi tanaman. Tanaman itu perlu sinar matahari untuk bertumbuh. Dan sinar matahari ini berperan dan dalam proses berbunga dan juga berbuah itu sangat diperlukan sinar matahari. Tanaman yang dapat cukup sinar matahari itu lebih bisa bertahan terhadap serangan hama. Dalam firman Tuhan hari ini juga kita tahu bahwa Yesus itu senang banget mendengarkan firman-Nya. Waktu semua orang di ruangan itu, waktu diskusi, di mana mereka terheran banget kok Yesus bisa super smart kayak gini, bisa cerdas banget. Berarti artinya apa? Yesus adalah orang yang rajin belajar, rajin pula merenungkan firman-Nya. Nah, kita juga mau jadi anak-anak yang juga baca, bukan cuma baca, tapi juga merenungkan firman Tuhan hari demi hari. So, daily devotional Joy yang setiap hari terus dibuat untuk setiap kita anak-anaknya kita bisa baca. Mari kita juga baca dan renungkan bahwa kita tahu bahwa firman Tuhan itu seperti sinar matahari yang menerangi setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa bertumbuh secara karakter kita, memampukan kita untuk semakin berbuah dan juga mungkin berbunga dan semakin orang lain yang lihat, wow, beneran nih anak ini pasti dia bertumbuh dengan sangat baik. Dan firman-Nya juga tentunya akan menguatkan setiap kita sehingga kita bisa bertumbuh semakin jauh lebih bijaksana lagi dan bertumbuh dengan baik. Dan yang ketiga yaitu kita perlu katanya tadi menyiram dengan air. Nah, air ini mengilustrasikan sebagai apa nih? Sebagai komunitas. Karena apa? Salah satu fungsi air itu membantu respirasi atau pernafasan pada tanaman. Ia juga jaga suhu tanaman ini jadi stabil, nggak kekeringan, juga nggak terlalu basah banget. Dengan sinar matahari dan juga air, pokoknya kayak dikasih mineral dan dikasih makanan.
Akhirnya dengan air, disiram air itu ngebantu tanaman ini bisa nyerap mineral dari dalam tanah. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita juga tahu bahwa Yesus itu waktu umur 12 tahun dia duduk di tengah-tengah alim ulama. Ia nggak duduk sendirian. Jadi hal ketiga yang diperlukan setiap kita anak-anak Tuhan untuk bisa bertumbuh dengan baik adalah dengan berada dalam komunitas. Jadi waktu kita berada di dalam joy seperti ini pun itu bisa refresh setiap kehidupan kita secara rohani, secara fisik, karakter kita supaya kayak seakan-akan kita lebih mudah untuk bernafas. Ketika kita tahu bahwa orang-orang di sekeliling kita itu adalah support system kita punya komunitas di seusia kita, juga mentor kita, juga mungkin miss-miss yang ada di Joy yang terus untuk semangatin kita untuk bertumbuh jauh lebih baik lagi. Mari anak-anak Joy, setiap kita Tuhan kepingin setiap kita bertumbuh day by day, grow to be more like Jesus. Sekali lagi, more like Jesus, less like the world. Sekali lagi yuk, kita sama-sama katakan super kebenaran kita hari ini. More like Jesus and less like the world. Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's praise Jesus together. Tepuk tangan bersama. Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, jalan-jalanmu, tinggalkanku, sebab Kau sertaku, tinggalkanku, Kau jaminanku. Terima kasih Tuhan, kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyembah Tuhan. Engkau lebih tahu
pejamkan mata kita semua, angkat tangan kita, dan mulai ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Ku melihat setiap hari ada mujizat. Mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mataku melihat setiap hari ada mujizat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Yes God. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Mujizat-Mu ada untuk kami setiap hari ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami bisa nyanyi, kami bisa memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ubahkan kami supaya kami bisa terus sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Super kebenaran kita hari ini adalah More like Jesus, less like the world. Dan ayat penuntun kita terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Or Luke 2 verse 41 until 52. Dan ayat hafalan kita terambil dari 2 Petrus 3 ayat 18a. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Or 2 Peter 3 verse 18a. Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Berkati orang tua kami, pendidikan dan kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, Joy Kids kita sudah selesai. Jangan lupa beri like, subscribe, dan give positive comment. Bye-bye.